wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari tim 8, mata kuliah pengembangan sumber daya manusia dalam Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta semester 113. Di sini kami akan membahas materi bab 5, yaitu keterampilan-keterampilan coaching dari buku Coaching for Result tahun 2018 karya Bernie Gomulya. Perkenalkan ada Saya Hanif Triwidianto. Saya Farah Tamimah. Saya Farah Uliabas. Saya Aula Fauzia. dan saya sendiri Kalisa Salsabil. Ini video kami. Selamat menyaksikan. Ya, tentu. Selama proses coaching, coach harus memahami hal yang tidak diungkapkan oleh coachee. Semua dimulai dari kita mendengarkan apa yang coachee sampaikan. Mendengarkannya adalah kunci utama agar komunikasi antara coach dan coachee berjalan efektif. Terus bagaimana cara kita mendengarkan? Nah, kita harus memiliki niat yang tulus dari apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Kuncinya adalah membuat kita sepenuhnya mendengarkan lawan bicara, meninggalkan persepsi sendiri, dan membuka hati untuk orang lain. Seperti merasakan apa yang mereka rasakan. Berempati ini membuat kita ikut merasakan, memahami, dan berpikir dari perspektif orang lain. Nah, ada 4 jebakan yang dapat menghambat kemampuan kita saat mendengarkan orang lain. Yang pertama, menasihati. Menasihati ini cenderung memberi nasihat berdasarkan pengalaman pribadi. Seperti contoh ilustrasi ini. Iya Bu, jadi seperti itu masalah saya. Itu mah masalahnya sama kayak saya. Jadi kamu gini aja. Nah, yang kedua, menyelidiki. Mengarahkan kita pada kecenderungan untuk terus bertanya, seolah-olah menginvestigasi. Seperti contoh seperti ini. Iya Bu, jadi tuh dia semuanya saya yang ngelola Bu. Nah terus si dia gimana? Ya gitu Bu. Terus gimana? Yang ketiga, menafsirkan. Membuat kita memahami motif dari perilaku berdasarkan asumsi diri sendiri atau bersikap subjektif. Contohnya seperti ini. Ya, saya kesulitan Bu dalam pekerjaan. Oh mungkin kamu doang kali yang ngerasa kayak gitu. Atau mungkin kamu nggak bisa atur waktu dengan baik ya. Nah, yang keempat, menilai. Membuat kita berada pada posisi menyetujui atau tidak menyetujui pilihan orang lain. Nah, bahkan hingga melabeli orang tersebut pemalas, pemberontak, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Terlalu banyak tugas yang saya kerjakan dan hasilnya menumpuk dan saya juga nggak bisa lembur. Yang lain aja bisa dan masalahnya sama-sama banyak. Masa kamu nggak bisa? Kamu pemalas ya? Coach tentunya harus mencoba memahami hal yang tak dapat diungkapkan pada saat proses coaching. Setelah sebelumnya kita memahami mendengarkan adalah kunci utama komunikasi, selanjutnya kita harus memahami bahwa seorang coach harus dapat memahami hal yang tak dapat diungkapkan oleh coachee. Seperti membaca pikirannya. Oh tidak, kita bukan cenayang. Terdapat teori-teori yang dapat kita pahami, yaitu menurut penelitian Profesor Albert Mehrabian, apa yang kita dengar tidak hanya ditentukan oleh perkataan orang lain. Hanya 7% yang dapat kita terima dari kata-kata, lalu sisanya didapat dari mana? 38% dipahami melalui nada suara atau intonasi, dan 55% oleh bahasa tubuh atau non-verbal communication. Sebagai contoh, ketika seorang menanyakan kabar kepada orang lain, "Loh, apa kabar?" dan lawan bicaranya menjawab dengan nada yang sedih, Baik. akan bermakna berbeda dibandingkan ketika lawan bicaranya menjawab dengan nada bersemangat. "Loh, apa kabar?" Baik kok. Pada proses coaching, nada suara seorang coach sangat mempengaruhi kelancaran komunikasi. Nada suara coach yang ramah membuat coachee lebih mudah membuka dirinya. Sebaliknya, suara yang keras dengan nada yang pendek membuat coachee seakan sedang diadili. Apalagi ketika coach mendominasi pembicaraan, alih-alih memahami masalah, coachee justru akan merasa tertekan selama proses coaching berlangsung.
intonasi, terdapat bahasa tubuh yang dapat mempengaruhi proses coaching. Bahasa tubuh yang seperti apa yang dapat mempengaruhi proses coaching tersebut agar berjalan efektif? Salah satunya adalah berjabat tangan. Yang pertama, jabat tangan seperti ikan mati. Tangan hanya menyentuh, tidak menggenggam. Hal ini akan memberikan efek malas, enggan, dan kurang percaya diri terhadap penerima jabatan tangan. Yang kedua, ada jabat tangan terlalu erat. Tangan menggenggam kencang, membanting, lalu menggoncangkan tangan lawan bicara, yang seperti ini memberi efek menakut-nakuti. Lantas, bagaimana yang ideal? Jenis jabat tangan inilah yang paling baik, yaitu memegang erat tangan lawan bicara. Tidak hanya jabat tangan, terdapat bahasa tubuh lain yang cukup menarik perhatian. Salah satunya adalah menggigit kuku jari. Menggigit kuku jari ini menjadi penguat sebuah kecemasan atau gugup yang dirasakan oleh orang yang melakukan hal tersebut. Lantas, bagaimana cara untuk mengurangi ketegangan pada saat proses coaching? Mulailah dengan obrolan ringan, seperti membicarakan hobi, acara, atau kegiatan yang dilakukan. Kemudian, barulah coach masuk ke masalah-masalah yang sebenarnya. Seorang coach juga perlu menunjukkan bahasa tubuh yang bersahabat. Saat duduk, hendaknya badan agak condong ke depan, yang menunjukkan ketertarikan Anda pada topik pembicaraan. Tunjukkan mimik wajah tertarik dan berminat pada pembicaraan tersebut. Jangan duduk seperti sedang menduduki kursi kerajaan dengan posisi menyamping 90 derajat. Secara singkat, bahasa tubuh dapat dirangkum dalam sebuah akronim atau singkatan SOFTEN. S yaitu smile atau tersenyum, O yaitu open posture atau tidak melipat tangan, F forward learn menunjukkan ketertarikan pada lawan bicara, touch atau menyentuh lawan bicara khususnya saat emosi lawan bicara tinggi, E eye contact melakukan kontak mata yang bersahabat, N nod mengangguk-ngangguk. Seorang coach harus bisa memberikan umpan balik yang efektif. Umpan balik yang efektif harus bisa dimengerti, diterima, dan ditindaklanjuti oleh penerimanya. Nah, umpan balik yang efektif itu memiliki ciri 4S, yaitu seimbang, spesifik, suri tauladan, dan segera. Pertama, seimbang. Umpan balik harus diberikan secara seimbang, yaitu antara pujian dan kritikan. Setiap kritik yang akan dilontarkan harus dibuka oleh sebuah pujian yang menyenangkan. Analogi kritik dan pujian itu adalah seperti gas dan rem. Gas berfungsi mendorong perilaku, sedangkan rem menghentikan perilaku. Daripada terus-menerus mengkritik, lebih baik kita menyeimbangkan umpan balik negatif atau kritik dan positif atau pujian, karena terlalu banyak teguran pun akan membuat karyawan nantinya akan mendendam dan pada suatu titik akan melawan. Yang kedua, spesifik. Ketika kita ingin memberikan masukan atau kritikan, harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Daripada hanya mengatakan tidak menyukai kinerja karyawan, akan lebih baik dan bermanfaat jika menjelaskan posisi kinerjanya dengan membandingkan pada tolak ukur tertentu, sehingga nantinya karyawan juga bisa mengetahui apa yang harus mereka perbaiki. Yang ketiga, suri tauladan. Bila akan memberikan umpan balik, seorang coach harus terlebih dahulu menjadi teladan. Jangan sampai nantinya coach memberikan umpan balik untuk hal yang belum pernah dilakukan. Apabila hal tersebut terjadi, seorang coach akan kehilangan kredibilitas. Jika coach dianggap tidak kredibel, orang lain tidak akan mendengarkan dan percaya. Bisa jadi juga coach akan dilabeli hanya pintar berteori. Yang keempat, segera. Jangan sampai peninjauan suatu kasus ditunda hingga puluhan hari. Semakin lama kasus diungkap, semakin kecil efek jera yang ditimbulkannya.
Semakin cepat umpan balik dibuat, semakin cepat koreksi dilakukan. Ya, tentu saja agar proses coaching berjalan lebih maksimal dan coach menerima banyak informasi. Seorang coach harus menerapkan keterampilan bertanya, membuat pertanyaan terbuka agar coaching memberikan informasi yang memuaskan. Pertanyaan terbuka biasanya menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Sebaliknya, pertanyaan tertutup biasanya menggunakan kata tanya apakah, sudahkah, dan sebagainya. Semakin banyak waktu yang Anda luangkan untuk menanyakan pertanyaan murni, semakin besar juga kemungkinan karyawan Anda untuk menemukan solusi yang kreatif. Coach juga perlu fokus pada tujuan coaching untuk menemukan pertanyaan yang tepat untuk diajukan. Sebagai coach leader, ada 4 jenis pertanyaan yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama yaitu pertanyaan memperjelas. Jenis pertanyaan ini pantas ditanyakan ketika seorang coach menjelaskan sesuatu terlalu cepat. Pertanyaan ini ditujukan agar mengonfirmasikan suatu bahasan. Pertanyaan ini juga berfungsi agar coach tidak asal mengambil asumsi atau kesimpulan. Yang kedua yaitu pertanyaan menghubungkan. Jenis pertanyaan ini berfungsi untuk menghubungkan suatu konsep dengan konsep lainnya. Tujuannya agar kita mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Yang ketiga adalah pertanyaan menyalurkan. Jenis pertanyaan ini bertujuan untuk memasuki lebih dalam permasalahan agar kita dapat memahami bagaimana sebuah jawaban bisa muncul. Dan yang keempat adalah pertanyaan mengangkat. Jenis pertanyaan ini agar kita bisa melihat secara luas lingkup permasalahan. Istilah yang tepat seperti zoom out, menyorot gambar yang lebih besar agar menemukan kesempatan yang mungkin dapat dimaksimalkan. Jawaban dari pertanyaan ini, kita harus mengerti apa itu keterampilan-keterampilan coaching yang sebelumnya dijelaskan. Keterampilan mendengar, memahami hal yang tidak dapat diungkapkan, memberi umpan balik, dan bertanya. Nah, mendiagnosis adalah keterampilan yang berfungsi mengenali bentuk dan sumber permasalahan karyawan. Secara umum, sumber masalah dalam coaching ada 2, yaitu dalam diri atau internal dan luar diri atau eksternal. Nah, masalah dalam diri bersumber pada 3 aspek, di antaranya pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk mengatasi masalah yang berasal dari dalam diri karyawan, terdapat hal-hal yang bisa dilakukan. Untuk pengetahuan, coba tanyakan, apakah dia tahu cara melaksanakan tugasnya? Jika dia menjawab tidak, ajari dia berupa penjelasan dan informasi dan sebagainya. Untuk keterampilan, coba tanyakan, apakah dia mampu melaksanakan tugasnya? Jika ia menjawab tidak, latih dia dengan memberi penugasan dan semacamnya. Untuk sikap, coba tanyakan, apakah dia mau melaksanakan tugasnya? Jika ia menjawab tidak, motivasi dia, beri umpan balik, penghargaan, dan lainnya. Selain dalam diri, masalah juga berasal dari luar diri, yaitu meliputi kurangnya sumber daya, dukungan yang tidak memadai, kondisi yang terbatas, dan sebagainya. Nah, ini ada sebuah kisah lucu yang juga saya kutip dari buku Coaching for Result, karya Bernie Gomulya dan kawan-kawan. Pada suatu hari, di sebuah kantor, seorang pakar coaching menemukan lantai ruangan masih kotor walaupun sudah dibersihkan. Setelah itu, dia memanggil office boy yang biasa bertugas untuk membersihkan lantai tersebut. Dia kemudian melakukan coaching pada office boy ini. Keesokan harinya, saat ia datang pagi hari, ia berharap lantai sudah lebih bersih, tapi ternyata lantai masih juga kotor. Sebagai coach ternama, tentu dia tidak mau dikalahkan oleh seorang OB. Dia pun kembali memanggil untuk coaching. Namun, keesokan harinya tetap tak ada perubahan. Akhirnya, coach tersebut menyelusuri, apa masalah sebenarnya? Usut punya usut, ternyata masalah bukan pada OB,
Namun ternyata masalahnya bersumber pada sapu yang tidak diganti sejak 3 tahun lalu. Di sini terlihat bahwa kita perlu menggali akar permasalahan agar menemukan diagnosa dan solusi yang tepat. Pertama, keterampilan mendengarkan. Keterampilan ini perlu diterapkan agar coach merasa dihargai untuk memberikan informasi dan seorang coach juga menerima banyak informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi proses coaching. Kedua, keterampilan memahami hal yang tak dapat diungkapkan. Ketika seseorang coach sudah menerapkan keterampilan mendengar, selanjutnya coach harus juga memahami bahasa tubuh dan intonasi seorang coachee agar coach mendapat banyak maksud dari hal-hal yang tidak diungkapkan oleh coachee. Dari sisi coach, juga keterampilan bahasa tubuh dan intonasi sangat perlu diterapkan. Tujuannya agar coachee merasa dihargai. Ketiga, keterampilan memberikan umpan balik. Keterampilan ini sangat dibutuhkan pada saat proses coaching agar coachee merasa dihargai dalam mengerjakan pekerjaannya. Paham betul akan kesalahan yang harus dievaluasi, memiliki contoh yang baik, dan mendapat peringatan langsung ketika coachee melakukan kesalahan. Keempat, keterampilan bertanya. Untuk menegaskan dan menjelaskan arah dari proses coaching, keterampilan ini sangat perlu untuk diterapkan. Coach dapat menerima informasi yang jelas, proses coaching menjadi terarah dan berfokus pada tujuan, coachee juga jadi dapat mengeksplorasi diri dan idenya. Kelima, keterampilan mendiagnosis. Keterampilan ini sangat diperlukan pada saat proses coaching. Coach tidak boleh asal saja berasumsi atau mendiagnosis suatu permasalahan, karena banyak sekali sumber masalah yang kita tidak tahu sebelum benar-benar menyelidikinya. Jadi, kelima keterampilan tersebut sangat perlu atau mendesak untuk dilakukan pada saat proses coaching. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ketika kita tidak melaksanakan keterampilan tersebut, dampak negatif apa sih yang akan terjadi? Yang pertama, jika kita tidak mendengarkan dengan berempati, seorang coach akan terjebak pada diri sendiri. Mengapa? Karena secara psikologis, manusia itu cenderung menyaring apa yang didengar dengan saringan masa lalu. Jadi, menghubungkan apa yang ia dengar dengan jawaban berdasarkan pengalaman pribadi. Hal ini tentu akan mempersulit proses coaching. Nah, yang kedua, jika kita tidak mengamalkan keterampilan memahami hal yang tidak dapat diungkapkan, proses coaching tidak akan berjalan dengan maksimal. Sebab, jika seorang coach hanya memahami perkataan coachee, tidak intonasi dan juga gerak tubuh, coach hanya mampu menerima informasi sebesar 7%. Dikit banget kan? Nah, selain itu, di pihak coach, jika coach tidak menunjukkan gerakan tubuh yang seakan terbuka akan percakapan, coachee tentu akan tertutup dan tidak ingin menceritakan permasalahannya dengan jujur dan terbuka. Nah, yang ketiga, jika seorang coachee tidak menerima umpan balik yang membangun dari coachee akan merasa cemas dan takut untuk melakukan sesuatu karena selalu dikritik. Tidak diimbangi dengan pujian yang membuat coachee bangkit dan berani melakukan sesuatu. Coachee juga akan merasa bingung karena feedback yang diberikan tidak spesifik dan atau seorang coach tidak mencontohkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Nah, selain itu, coachee akan merasa dirinya tidak bersalah jika dikritik segera. Yang keempat, jika seorang coach tidak menerapkan keterampilan bertanya, coach akan buta akan informasi. Buta akan informasi berarti buta akan permasalahan yang ada. Sebab, jika pertanyaan yang diajukan sekedar pertanyaan tertutup, coachee tidak akan mengeksplorasi ide dan dirinya. Akhirnya proses coaching akan terhambat. Yang kelima, jika seorang coach tidak memiliki keterampilan mendiagnosis, seorang coach akan terjebak pada masalah-masalah yang sama, atau justru seorang coach akan secara sembarang mendiagnosis sesuatu hal. Hal ini tentu akan membuat proses coaching tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Itu saja materi yang dapat kami presentasikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Bincut apa? Iku bincut. Oh ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Hanif. Ini turun gak sih? Turun. Karena gue lupa ada turun, makanya gue turun pelan-pelan. Tapi ya udahlah, fokus. Bener, gue gini, ada kayak gini. Terus gue ngeliat dari sini. Ya, Ulang apa enggak? ulang. Ini perkenalan namanya panjang apa pendek? Iya dong. Perkenalan aja ya. Iya. Nama panjang ya? Nama panjang siap. Lu bentar, bentar. 1, 2, 3. Jadi gue seperti itu masalah saya. Kurang kencang lagi. Baru mau nanya. Lain. Lu, apa kabar? Kenapa begitu? Berbentar. Udah tidak terang. Udah dulu. 1, 2, 3. Gue udah ketahuan. Enggak. Dalam Ekonomi Pendidikan. Dalam. Di sini kami akan membahas materi terkait bab 4. Jangan salah. Oke. Ya. Satu. Gue gak bisa liat HP lo ini. Cahaya di gue. Lihat bawahnya aja kalau gitu. Parah nih mamanya sih. Parah nih Mbak. Iya. Ayo. 1. Astagfirullah. Salah apa sih gue? Ya dalam dari awal kalau gitu. Sebentar lagi selesai. Ayo. 1, 2, 3. Terima kasih telah menyaksikan. Sorry, gue lupa. Ayo, langsung aja.